Balonku. Udah paling gampang. Terima kasih, gak jadi minum. Hai teman-teman, selamat datang di video seri Mesin Harapan, di mana kita di sini akan ngundang beberapa figur yang kamu kenal untuk berbagi inspirasi supaya kita bisa menimbulkan harapan dan optimisme bagi Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama aku Dania Najmi. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu TV and radio and podcast personality Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Adit Insomnia. Halo. Selamat datang. Tapi nanti kita cut di sini. Saya di sini. Oke, Kak Adit, kita hari ini kan mau ngobrol-ngobrol nih soal berbagai penggalangan dana kamu di aplikasi Kita Bisa. Ya. Tapi sebelum itu, kalau di video seri Mesin Harapan tuh kita punya pertanyaan-pertanyaan yang harus tamu-tamu kita tuh jawab secara cepat dan tepat. Oh gitu, oke. Sudah siap ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, Ya. sebutkan dalam maksimal 5 kata harapan Kak Adit untuk Indonesia. 5 kata. Maksimal. Maksimal. Maju. Maju, Sehat. sehat, Terus juga jujur. jujur, Bebas. bebas, Terus bisa. bisa. Pertanyaan kedua, Iya. nggak harus 5 kata, boleh 5, 50, 500, 5.000, terserah. Kenapa 5 kata itu penting buat Kak Adit? Sebenarnya sih bukan buat aku doang ya, mungkin buat orang-orang lain juga. Tadi itu maju, ya jelas kita harus bisa jadi negara yang maju. Terus jujur kan susah nyari orang jujur sekarang. Bener. Sehat Sehat. yang penting buat zaman-zaman sekarang terutama. Sehat itu bukan cuman kata-kata basa-basi, sehat-sehat ya. Kalau sekarang bener harus didoain. Bener sehat ya. Terus bebas, ya kan sekarang kita tahu ya agak susah nih kalau kita ngomong bebas di sosial media, kena UU ITE. Terus bisa. Maksudnya bisa tuh bisa ngapain aja untuk perbuatan yang lebih positif, maksudnya gitu sih. Oke. Kita akan elaborasi Iya. kelima kata-kata ini karena menurut gua align banget nih sama berbagai macam galang dana lo yang ada di aplikasi Kita Bisa gitu. Kayak lo di berbagai galang dana lo bener-bener empowering 5 kata itu gitu yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya nih gitu, gue yakin mungkin di sini teman-teman cuma sedikit ya yang nggak tahu gitu siapa sih Adit Insomnia. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih SMP gitu mungkin nggak tahu ya gitu. Iyalah, karena waktu ada kata ada nama belakang Insomnia itu mereka kayak mungkin masih Belum lahir kayaknya. Belum lahir ya. Itu tahun 9 berapa ya? Itu 2000 2000 ya? 2009 ya udah mungkin kalaupun belum lahir gitu atau benar-benar masih bayi bisa gitu jadi mungkin ya. iya. Nah, jadi teman-teman, Kak Adit ini kenapa sih nama belakangnya Insomnia? Itu bukan karena ulah orang tuanya yang unik ya. Bukan. Karena dulu Kak Adit itu adalah seorang VJ MTV di sebuah program bernama MTV Insomnia di MTV Indonesia. Betul. Gitu. Nah, mulai dari situ bareng sama sahabat lo juga ya Kak gitu ya, itu Kak Surya gitu. Boleh nggak sih ceritain secara singkat aja gitu awal mulanya bisa jadi VJ MTV tuh gimana sih gitu? Apa emang lu udah dari dulu seneng MC atau gimana? Gua sama Surya Insomnia satu kampus. Oke. Gue seniornya, cuman Surya juniornya. Beda 2 tahun. Sebelumnya kenal sama Surya, kenal di rumah. Karena Temen komplek ya? teman komplek. Jadi aku punya temen sahabat di komplek, dia tuh teman SD, SMP, SMA Surya. Jadi Surya sering banget main ke komplek. Terus jadi sering nongkrong bareng di kampus sampai akhirnya kerja bareng. Singkat kata nih kita kerja di IO dulu, di event organizer gitu. Terus sering MC di acara kampus, acara-acara brand lah gitu kan, sampai akhirnya kita lagi bikin acara sendiri. Ada satu band yang gitarisnya itu dulu produser di radio. Oke. Akhirnya dia ngundang aku sama Surya, Dit, hari Senin ke kantor yuk. Itu kan hari Sabtu kan, weekend kan. Ngapain ya, take vokal nih, kita lagi nyari penyiar nih gitu. Terus yaudah akhirnya kita take vokal. Akhirnya training jadi penyiar di radio. Itu Radio Mustang pertama kali. Sampai akhirnya siaran tuh di 2008, tengah-tengah mau akhir gitulah.
Terus nggak lama di awal tahunnya di 2009 ketemu. Jadi dulu ada anak angkatannya Surya yang ada kelas aku juga itu kerja di MTV. Oke. Dia mengajak casting buat MTV Insomnia. Ya udah akhirnya kita casting. Dan lolos pun berdua pula ya? Awalnya nggak lolos. Oh, awalnya nggak lolos? Awalnya sendiri-sendiri terus kayak garing gitu kan. Nggak lama pas kita lagi ke toilet ada si orang kreatifnya MTV itu. Mas kita casting berdua dong. Kita sering MC berdua nih. Oh gitu ya? Yaudah nanti coba saya bilang dulu sama teman-teman. Akhirnya kita casting lagi di waktu yang sama. Berdua. Itu casting hari Senin kalau nggak salah, hari Rabunya diumumin atau hari Selasa diumumin kita terima, hari Kamisnya workshop, Minggu udah syuting. Wah, gitu. Ini bener-bener jalan yang ya udah jalan Tuhan gitu kayaknya ya, karena Betul. dari koneksi teman aja Iya gitu bener, ya. teman-teman doang. Oke, nah terus lu deket banget nih sama Kak Surya, dari temen main sampai kerja bareng gitu, sampai gue sering dengar cerita kalau lu tuh sering banget dibanding-bandingin sama dia atau suka salah orang kadang kayak manggil lu jadi Surya, manggil dia jadi Adit gitu. Iya betul-betul. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang manusia? Kalau salah dipanggil sih nggak apa-apa ya. Dulu inget banget lagi nonton konser Kelly Clarkson dulu. Pas pulang ada si Kamga. Oke. Kamganya Ini apa? Tangga dulu ya. Tangga dulu. Nama grupnya Tangga. Terus udah Sur! Tapi itu lu di situ? Itu gua. Terus pasangannya yang sekarang dulu pasangannya Kamga yang sekarang jadi divanya Indonesia. Dia tahu lah ya. Tahu dong. Itu Adit. Untung dia sadar ya. Iya. Astaga. Jadi sering kayak gitu. Kalau dibanding-bandingin sih juga sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya? Masih banyak beberapa hal kayak dulu aku kan baru-baru nikah gitu kan. Surya kan udah punya keluarga lebih dahulu, kayak ini si Adit nikahnya belakangan. Atau Surya lebih sering ada di TV, aku enggak gitu-gitu sih. Cuman ya udahlah, kan masing-masing orang ya. Benar. Maksudnya ukuran kebahagiaan seorang beda-beda, kayak waktu Surya mungkin lebih bahagia sama pekerjaan dan keluarganya, ya udah gitu. Aku lagi itu masih pengen melajang dan pergi nonton konser, masih pengen hangout sama teman-teman, ya udah kan bahagia orang beda-beda. Jadi nggak pernah nggak di inilah ibaratnya kalau orang Sunda nggak diwaro gitu. Nggak diwaro ya. Dan tetap temenan juga ya sama Kak Surya yang sampai sekarang, maksudnya nggak jadi musuhan apa gitu ya. Orang suka itu yang ngompor-ngomporin, ada teman-teman doang itu sebenarnya juga bercanda. Bercandaan tapi ya. orang suka nganggapnya beneran, lo beneran Dit. Sampai ada orang, aku ingat banget dulu pulang siaran, pokoknya si Surya itu diobrol di podcastnya dia itu, kalau nggak salah Darto yang ngomong, menggambarkan kalau gua tuh sama Surya berantem. Sampai ada ketemu temen, aku lagi mau masuk park mobil, terus temen baru nyampe kantor, Dit mau nanya deh, kenapa? Emang lo berantem sama Surya? Anjing enggak. Enggak, gua Jadi gosip ibu kota ya tuh ya. Gue nggak rawan apa. Ini masih ada nomornya. Setelah dari MTV Insomnia nih, terus lu lanjut lagi jadi penyiar radio sampai sekarang, masih ya? Penyiar dulu sebenarnya, penyiar sambil MTV Insomnia, sampai sekarang penyiarnya. Terus sampai sekarang penyiar, tapi terus nih mungkin belum banyak juga teman-teman yang tahu, Kak Adit ini juga pernah main FTV dan juga main film. Bener nggak? Ya kalau FTV pernah. Pernah ya? Kalau film ya cuman cameo aja. Oh, cameo, tapi pernah main film ya. Nah, Pernah. itu kalau dari penyiar ke VJ gitu, itu kan mungkin agak deket ya. Ya. Ini tiba-tiba main FTV dan main film. Ya dulu BU aja, BU. Oh, BU aja ya. Masa muda ya. Iya, masa muda dulu kan nggak ada syuting-syutingan, tiba-tiba Iya. nih time manager nih ada yang main TV nggak? Ya udahlah nyobain aja gitu kan. Lumayan kan lagi tuh TV syutingnya di Bali, di Jogja. Sekalian jalan-jalan ya. Iya, selain jalan-jalan gitu. Oke. Terus gitu ya. Terus kalau film sama Surya tapi nggak pernah dapat satu scene bareng. Beda-beda karakternya dulu kalau nggak salah. Bajai Bajuri the Movie, si Surya jadi penjaga salon, aku jadi tukang topeng monyet. Gitu. Lumayan agak beda ya gitu. Oke, nah setelah itu sekarang merambah lagi ke podcast. Ya, Podcast ya? beberapa kali Iya, ya gitu. Itu awalnya masuk ke podcast dari mana tuh? Podcastnya tuh bareng-bareng sama teman. Bareng. Aku punya podcast namanya Warung Podcast. Cuman kalau podcast yang sendiri, yang bener akhirnya kayak Adit Punya Adit punya sendiri Adit tuh gitu. belum sih, belum pernah dulu bikin iseng-iseng sama temen, sama sahabat aku. Itu cuman kayak podcast percakapan dua sahabat. Jadi kayak kita dengerin tuh kayak ngupingin orang, tapi karena
lagi itu karena iseng-iseng pandemi aja, iseng-iseng pandemi nggak ada kerjaan udahlah gitu. Cuman kayak lama-lama bikin skripnya capek juga ya, karena aku kerjaan skrip Karena ya. panjang ya soalnya ya, Panjang. sejam gitu. Terus kalau sekarang warung podcast ya jadi kayak sitkom dibikin podcast, udah ada yang ngerjain ceritanya, tinggal take Jadi doang. lo tinggal take doang ya gitu. Itu gue kalau dengerin itu gue kadang suka ngakak-ngakak sendiri tahu malam gitu kayak orang gila deh gue dengerin. Oh gitu, gue nggak pernah dengerin. Kenapa ya? Ya kan dia gue yang ngetek, ngapain Bener gue juga dengerin? sih. Lu udah tahu ya isinya itu ya. Gue nggak pernah mau dengerin isi podcast gue apa, gue kayak Oh, kayak gitu? malu gitu dengerin suara Malu, sendiri. kenapa malu sih? Malu aja denger suara sendiri, oh gini suara gue gitu. Selevel Adit Insomnia aja masih malu ya denger suara sendiri ya. Kayak, ih najis sih gitu. Tapi untungnya orang-orang nggak ada yang mikir kayak ih najis nih suaranya gitu. Mungkin ada ya, gue aja mikirin najis gimana orang lain. Tapi nggak, gue yakin pasti banyak yang seneng karena pendengarnya juga banyak banget ya podcast tuh Lumayan. sekarang orang juga udah banyak kesana juga soalnya ya. Iya lumayan lah. Oke, antara podcast sama siaran dan nge-MC. Karena lo nge-MC juga kan yang Ya. offline. Dari 3 itu mana yang paling lo suka? Radio lah siaran. Radio, kenapa Ya tuh? makanya sampai sekarang bisa bertahan. Gue selalu bilang sama orang-orang, main job gue itu adalah siaran, main income gue dari luar gitu. Oke. Ya bisa kayak gini sampai sekarang itu ya gara-gara radio sih. Terus ya apa ya, siaran radio itu menyenangkan aja sih, menyenangkan walaupun dulu kayak nggak pernah kepikiran bisa, dulu pernah nge-apply ke radio tapi akhirnya ditolak terus sebagai produser. Sampai akhirnya jadi penyiar, sekarang ternyata enak juga ya nemenin orang-orang lagi di jalan. Karena sifatnya radio itu kan personal kan. Gitu. Jadi terus cuman ada di jam itu doang. Kalau kayak podcast kan timeless ya, lo bisa dengerin kapan aja. Kalau radio ya udah di saat itu omongan yang nggak kerekam ya udah, atau lo nggak denger ya udah lewat gitu. Jadi memang punya kedekatan khusus sama pendengar sih gitu. Nah, Kak Adit ini tuh kan terkenal juga nih sebagai seorang MC, podcaster dan juga penyiar yang terkenalnya adalah dengan jokes-jokesnya yang banyol banget gitu, yang suka minta disensor lah. Tapi aslinya nih Kak Adit tuh off air-nya seneng banget doing something good dengan bikin penggalangan dana di aplikasi Kita Bisa gitu. Dan gak cuma sekali 2 kali, tapi udah ada 4 penggalangan dana ya yang pernah Kak Adit bikin tuh waktu itu. Yang pertama tuh ada untuk membantu pasien kanker bareng sama Yayasan Pita Kuning Chef ya. for Hope itu ya? Chef for Hope gitu. Abis itu pernah juga buat korban kabut asap di Riau juga pernah, dan yang terakhir juga buat COVID gitu. Nah, kita bahas satu-satu kali karena aku penasaran banget nih kenapa sih gitu seorang Adit Insomnia yang terkenal banyol gini tapi terus ternyata penggalangan dananya banyak banget nih, emang the true orang baik nih kayaknya. Hashtag orang baik boleh ya masuk ya kita ya. Alhamdulillah. Oke, mulai dari penggalangan dana pertama yang untuk pasien kanker gitu. Itu boleh dijelasin nggak sih ke awalnya bisa bikin penggalangan dana itu gimana? Awalnya dulu yang ngajakin Edi Brokoli. Dia kan sebelum pernah dibotakin tuh kan. Se-ikoniknya rambutnya Edi Brokoli yang kribo itu akhirnya dibotakin. Ya dia melelang rambutnya dia lah untuk disumbangkan gitu kan, untuk pejuang cancer gitu, pejuang kanker. Terus di saat yang beberapa tahun kemudian akhirnya Edi ngechat, mau ikutan nggak gini. Jadi kayak lo dibotakin terus rambut tuh ibaratnya dilelang nih gitu. Oh iya, apa yang gue bisa lakukan, gue ikut aja di gitu. Siapa aja ikutan? Ini ada Tora, ada Indra Bekti, ada Danang segala macam. Ayo aja ikut. Terus ya udah sampai berjalan kampanyenya. Kan ada ini juga kan, ada kayak finishnya juga tuh kalau nggak salah di Lipo Mall di Kemang tuh ya, di Kemang Village. Oh, Kemang Village. Di Kemang Village. Terus ya udah sampai lagi tuh berhasil mengumpulkan berapa? Aku lupa ya. 12 juta 12 juta ya? salah. Iya, belasan 12 juta lah. juta. Alhamdulillah lah. Walaupun mungkin nggak kayak yang lain-lain gitu kan, ada yang 100 juta segala macam. Cuman ya alhamdulillah bisa bantu teman-teman yang berjuang melawan cancer gitu, atau lawan kanker. Terus setelah itu yang kabut asap di Riau ya. Kalau itu aku sebenarnya kurang ingat detailnya. Karena lagi itu sebenarnya diajakin, Dit mau ikutan lagi ini ya, ayo aja, apa yang bisa saya bantu lah gitu. Udah perjalanan waktu sebelum yang COVID ini aku bikin bansos ceban. Awalnya cuman kayak dari tweet ya tuh kalau nggak salah dari ya. tweet. Itu inget banget lagi tuh lagi di mall atau di mana gitu, atau toko buku aku lupa, lagi nge-tweet aja iseng-iseng. Gila nih duit bansos 10.000
apa namanya diambil dikorup kan, gitu kan. dikorup. Tadi mikir kayak 10.000 buat, mending lu pada ngumpul 10.000 buat gua beli rumah gitu ya kan. Cuma kayak ternyata kalau gua beli rumah tuh itu adalah kepentingan gua pribadi ya. Cuma kayak banyak orang yang pengen kuliah, pengen sekolah. Karena kebetulan saya kuliahnya lumayan lama, 8 tahun. Ternyata banyak orang kuliahnya bener tapi nggak ada biaya gitu. Gue tuh dulu ada yang biayain, masih bisa dibiayain sama orang tua, tapi kuliahnya nggak bener gitu kan. Apa ya udah ngetweet kayak gimana caranya ya kita ngumpul coba-coba kali ya gitu supaya orang apa namanya bisa kuliah lagi. Terus banyak teresponnya oke. Ayo bang. Terus pas udah kayak gitu malah bingung sendiri kan. Gimana nih cara ngumpulin? Iya, gimana cara ngumpulinnya, terus gimana cara validasinya orang-orang yang kita mau kasih biaya itu. Takutnya ya biasa aja dia butuh biaya, cuman karena duitnya buat party kan. Iya. Ternyata kan Sering salah. terjadi di ibu kota ya. Betul nih ya. sekali, termasuk saya dulu ya. Memakai uangnya untuk hal-hal yang tidak benar ya. Akhirnya ketemulah sama Kita Bisa gitu. Ya udah sama Kita Bisa. Alhamdulillah nih udah ada yang apa namanya yang nolongin, yang apa namanya bantuin. Ya udah sampai saat ini masih berjalan sampai sekarang. Dan setelah itu juga bikin penggalangan dana buat membantu nakes dan warga yang terdampak COVID yang baru di 2021 ini ya kalau nggak salah ya. Itu kan ya kemarin kan kita tahu ya hampir semua orang tuh kesusahan nggak cuman pasiennya tapi nakesnya juga susah gitu ya kan, bahkan sampai orang mau masuk UGD aja ngantri gitu kan, bukan ngantri kamar ya, UGD-nya ngantri. Walaupun di saat yang bersama juga banyak banget teman-teman yang ngebantuin juga kan, bikin donasi yang sama, cuman ya alhamdulillah bisa ngebantu. Tapi pas yang buat COVID ini setelah udah mulai mereda masih ada efek-efeknya, akhirnya kemarin juga sempat bantuin kampanye teman, ada namanya Mas Roni, dia bikin bagasi beras. Jadi awal dia iseng-iseng naruh beras di bagasi mobilnya dia, terus dibagi-bagiin ke tukang beca, ke orang-orang yang mungkin pendapatannya berkurang selama COVID ya kan, apalagi pas PPKM awal-awal kan. Dari PSBB udah lewat tuh PPKM, kan mereka kaget lagi nih, pendapatan gue turun lagi nih karena tiba-tiba harus ditutup semua segala macam. Akhirnya dia bikin bagi-bagiin beras. Ya udah akhirnya kita alihkan ke sana juga deh gitu. Uang-uang yang sudah dikasih sama apa namanya orang baik yang menyumbang di kitabisa.com dikasih juga berasnya ke gitu ke si bagasi beras itu. Oke. Nah, kamu tuh melakukan banyak banget inisiasi baik ini, ada yang dari kamu sendiri gitu, tapi ada yang diajak orang dan kamu tergerak untuk bantu gitu. Especially yang buat Yayasan Pita Kuning, waktu itu pertama kali banget gitu kamu berkolaborasi bareng sama aplikasi Kita Bisa gitu. Itu ada hubungannya nggak sih sama, atau ada dorongan khususnya gitu dari apa namanya cerita almarhumah ibunya Kak Adit gitu yang waktu itu juga seorang cancer fighter gitu. Nah itu makanya pas waktu diajakin sama Eli Brokoli ya, Edi Brokoli ya, ini apa namanya, kita mau bikin campaign ini buat support teman-teman yang atau pejuang-pejuang cancer yang lagi coba berusaha berjuang lawan kanker nih. Yaudah ayo, karena waktu itu diajakin langsung mikir dulu tuh, nyokap tuh lumayan lama tuh, setahun apa kalau nggak salah apa 2 tahun gitu lawan apa namanya. Jadi dari kedeteknya gitu setahun ya berarti? Lupa lah pokoknya aku zaman dari zaman kelas 5 SD sampai mau lulus SD kalau nggak salah, itu kan lumayan lama ya. Dia ngelawan kanker. Terus nyokap meninggal, tinggal sama tante. Suaminya tante itu meninggal karena kanker juga. Udah tuh kan. Kayak kanker nih kayak nggak banget nih di keluarga gue nih. Terus papa menikah lagi sama seorang perempuan. Ya iyalah. Ya tapi terserah dia pilihannya seperti apa ya. Bener. Dia menikah. Terus pernikahannya belum lama karena istrinya meninggal karena kanker juga. Astaga. Gitu. Berarti dia udah mengalami punya 2 istri yang meninggal gara-gara kanker gitu. Ini kayak kanker nggak banget nih gitu. Bahkan aku akhirnya dulu memutuskan untuk untuk hidup sehat ya gara-gara si om itu, yang aku tinggal bareng itu gara-gara di kanker. Terus ya udah kayak waktu sama Edi diajak kayak gitu, ya udah aku nggak pikir 2 kali. Yalah, rambut gue dibotakin ya bisa numbuh lagi gitu ya kan. Ya udah kayak hal itu yang bisa gue lakuin buat bantuin orang untuk
berjuang lawan kanker, kenapa enggak gitu sih. Oke. Terus tadi kamu sempat mention juga soal memutuskan untuk hidup sehat gitu. Emang apa aja sih gitu yang akhirnya kamu ubah gitu dari hidup kamu? Dulu berhenti merokok. Berhenti merokok. Walaupun Itu olahraga sampai sekarang masih enggak ya. Olahraga saya paling cuma ngambil GoFood ya dari ke depan rumah iya, ya? dari kamar ke depan rumah itu doang. Saya Oke. terus coba diet gitu-gitu. Oke. Walaupun ini setelah COVID naik 5 kilo lagi ya. Itu kayaknya masalah semua orang ini berat badan COVID Itu nih. gara-gara COVID Bener sih. naik 5 kilo. Gila sih. Malah udah sempet di 2019 awal itu udah sempet jalanin diet udah turun 16 kilo. Oke. Udah tuh, udah bertahan lama-lama pas COVID Naik hampir semua lagi kan makanan, makan. ya udahlah. Udah makan nggak kemana-mana lagi ya? Iya, nggak olahraga. Ya udah. Oke. Tapi yang apa namanya diputuskan untuk hidup sehat ya itu sih gara-gara merokok. Karena dulu kan waktu Om meninggal itu gara-gara kanker paru-paru ya. Oh, Sempat dulu oke. sempet ngeliat kayak awalnya tumor dilihat tuh tumornya sama dokter nih kayak gini nih kalau sering rokok nih gitu. Terus akhirnya dari tumor ternyata dia udah ada kanker stadium berapa menjalar gitu. Oke, tapi ketahuannya awalnya waktu itu dari tumor Dari dulu. tumor. Jadi di hari itu besokannya aku langsung kayak gue kayaknya harus berhenti ngerokok. Udah hari itu besoknya cuman sekali ngerokok, besokannya udah nggak pernah ngerokok lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi aku orang nggak ini ya, maksudnya nggak anti sama Ya. orang-orang yang ngerokok, silakan aja pilihan masing-masing. Kalau aku memang tidak Memilih merokok. untuk nggak. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih mungkin wisdom gitu dari ibunya Kak Adit yang emang sampai sekarang gitu masih kamu pegang teguh banget gitu untuk navigating through life gitu. Apalagi kamu juga baru menikah ya tahun lalu ya gitu, yang ya memulai keluarga kamu sendiri gitu. Ada nggak sih wisdom yang masih dipegang gitu? Kalau sama pesan dari nyokap tuh sebenarnya dulu gini, karena ditinggal sama mama tuh kan waktu masih kecil ya, kita tuh belum ngobrol SD ya? SD, jadi belum terlalu banyak ngobrol-ngobrol hal-hal serius gitu. Cuman mama tuh paling gak suka kayak, Dit, kalau udah gede jadi tindik ya. Itu doang yang diinget. Itu yang paling diingat kayaknya ya. Iya jadi tindik, oh berarti tato boleh. Udah. Karena nggak pernah di-mention. Iya, mungkin besoknya harusnya nyokap ngomong itu kali ya, Iya, cuman iya, lupa. Pokoknya kalau udah gede jangan ditindik ya gitu. Ya udah akhirnya nggak ditindik. Sampai sekarang. Kalau gue lihat-lihat lu juga, gue jadinya bisa melihat kenapa lu melihat diri lu sebagai orang yang religius. Nih ya. Coba tadi almarhumah ibunya bilang jangan ditindik, sampai sekarang bener loh nggak ditindik. Ditato iya, tapi yang ditindiknya spesifik nggak ditindik. Nggak ditindik. Gitu. Iya kan gitu. Terus sering bantuin orang juga, ikhlas, gaya hidup sehat gitu. Apalagi akhir-akhir ini gitu makin sering gitu di Instagramnya Kak Adi gitu, gue lihat tuh sering ngepost nih throwback lagi umroh. Yang kalau nggak salah umrohnya juga sendirian. Sendirian? Kapan sih tuh? Itu Perginya sebelum COVID ya pasti sebelum ya? COVID, awal 2020 Januari. Oh jadi lu pulang abis itu nggak lama pasti ini ya? Langsung COVID. Langsung COVID? Oke. Kenapa sih waktu itu mau pergi? Ini random ya orang tuh. Kalau gue ngebayangin ya orang seumuran Kak Adit itu mungkin kita liburan nih punya uang ke luar negeri kemana? Kayak nonton konser. Ini umroh sendirian. Coba gimana tuh ceritanya? Gak tahu. Jadi di 2019 tuh kan berapa kali nonton konser ke luar negeri kan? 3 kali lah. Terus orang rumah tuh yang di Bekasi kayak, ini jalan-jalan mulu, nonton konser, sediain dong duitnya buat umroh. Iya. Belum siap kan. Suka mikir kayak, aduh takut kenapa-napa ntar di sana. Ya kan suka dengar cerita-cerita orang. Hilang lah, Iya apalah, apa ya gitu-gitu. kan? Bener-bener gak kepikiran mau umroh di awal 2020 itu. Sampai entah gimana pas awal Desember kalau nggak salah, apa akhir November ya. Terus kayak, gue tahun baru ngapain ya? Kayak baru dapet quarter life crisis di usia segitu, yang udah nggak quarter ya sebenarnya. Quarter lebih. 10 tahun ya gitu ya. Udah 35 kan, terus kayak gue ngapain ya? Gue tahun depan tuh mau ngapain ya? 2020 tuh ngapain ya? Di 2019 tuh alhamdulillah tuh yang bener-bener padet, semua kerjaan sampai happy banget ya pokoknya ya. iya, sampai temen, gila lu mau nyari pacar gimana dah? Orang lu aja sibuk gimana? Iya juga ya. Sampai mikir gue tahun baru harus ada yang spesial nih gitu, harus ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi emang aku nggak ngerayain tahun baru, dalam artian
nggak suka hura-hura gitu. Pestanya gitu nggak suka. seneng Makanya seneng banget kalau tiba-tiba dapat kerjaan. Karena kan ya udah gitu kan, jadi ada waktu untuk latih tahun baru. Bahkan di 2019, Dit ntar ke rumah gue, enggak gue ada acara masih ini, Dit ntar kesini, enggak gue ada acara sini, padahal aku tuh tidur di kosan. Bener-bener tidur di kosan karena saking nggak maunya. Saking nggak maunya ketemu orang apa gitu. Iya nggak mau. Ya udah tahun baru gitu, pas bangun pagi-pagi subuh, wow tahun baru nih, udah 2019 nih. Terus ya udah akhirnya untuk mendapatkan sesuatu yang baru mikir kan, umroh aja kali ya. Karena keinget pesan orang rumah gitu. Enggak juga. Enggak juga tiba-tiba. Umrah gitu, akhirnya nyari, udah mulai travel tuh, nyari di Instagram, sampai download aplikasi, ada aplikasi yang model kayak dia tuh ada aplikasinya model kayak Muslim Pro, tapi ada pilihan-pilihan umroh dari tur mana aja. Jadi kayak marketplace umroh gitu ya. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya nanya. Itu berarti apa tuh bulan Desember? Desember. Mepet juga ya? Lumayan. Dan pas banget punya teman dekat si Ajis doa ibu. Dia umroh juga di bulan Desember. Tadi mau bareng sama dia. Terus tapi nggak dapet slot ya itu? Dapet, cuman kebetulan pas tahun barunya di tanggal 1-nya ada kerjaan. Di tanggal 31 udah ada kerjaan nih. Jadi yaudah deh, jangan dulu deh, nggak ada kerjaannya gitu. Ya udah terus nanya-nanya, nabung di bank syariah supaya dapat pembayaran yang lumayan gampang gitu kan, biar dapat diskon juga atau privilege yang lain lah kalau di bank syariah. Terus udah daftar berangkat lah, benar-benar berangkat sendiri. Yang lain tuh sama keluarganya. Ya, pasti. Itu kalau di sana tuh kayak numpang keluarga sama orang lain gitu. Kenalan, bang gue bareng keluarga, iya bareng. Terus di meja sama keluarga orang lain. Benar-benar lo masih apa sendiri? Iya gue sendiri. Benar-benar sendiri ke sana. Nah kalau gue lihat juga sekarang lo sering banget gitu ngepost foto-foto throwback, kayaknya kangen banget gitu sama suasana umroh gitu. Emang apa sih yang terjadi di sana gitu sama lo Kak? Sebenarnya sih nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada cerita-cerita yang cuman kayak orang sampai depan Masjidil Haramnya kayak, ya Allah gue nyampe sini nih kayak alhamdulillah selamat, terus nggak ada hal yang gimana gitu. Bener-bener ya udah kayak waktu di Madinah juga kan adem banget, yang kotanya damai banget, yang kayak ini kayak gue harus balik lagi sih ke sini. Tapi dulu sempat doanya di depan Ka'bah. Minta dideketin jodoh. Gitu. Jadi waktu itu udah pacaran belum sih sama yang jadi belum. istri? Belum. Dulu deket sama cewek. Ini jadi curhat. Ya podcast curhat. Dulu gue lagi deket sama cewek nih, deket sama cewek. Dia pun nitip doanya gini, Mas Adit nitip doa ya supaya aku dideketin sama jodoh aku, kata dia gitu. Disampaikan doanya. Pokoknya teman-teman yang nitip doa tuh sebisa mungkin disampaikan didoain depan Ka'bah. Terus selama di sana kok kayaknya gue nggak kangen dia deh, biasa-biasa aja. Gitu, ada malah seneng nggak di chat dia gitu, yang kayak seneng janjian sama orang karena ketemu si Ajis doa ibu juga kan. Terus juga tiba-tiba random ketemu teman lama di sana. Gila sih. Terus ya udah pas pulang sampai Jakarta langsung mikir, kok gue pulang malah nggak kangen dia ya? Berarti memang bukan gue jodoh dia nih gitu. Kan dia minta dideketin ya, kok gue ngerasa makin dekat sama dia. Malah jauh ya? Iya, terus udah pulang dari umroh, akhirnya langsung ngomong kayak kita udahan aja, kita belum ada apa-apa kan nih gitu. Kok jadi sedih mukanya? Gue jadi sedih loh mukanya loh kayak. Jangan temennya lagi? Enggak, bukan. Ya boleh dong gue berempati. Iya. Empati ke saya apa ke ceweknya? Jadi ghosting. Enggak di ghosting kok ngomong langsung. Enggak di ghosting, ngomong langsung ya. Ngomong tapi langsung. ini memang kekuatan Tuhan nih kayaknya memberi jalan ya. Tetap sedih ya teman-teman. Nah tapi setelah itu akhirnya deket sama cewek lagi yang tidak sesuai harapan. Dalam artian bukan sesuai harapan tadi. Maksudnya nggak dibayangkan ya dianya gitu ya. Iya deket sama cewek. Sempet kayak nanya, ya Allah ini masih jodoh gue kayak gini sih gitu. Tapi akhirnya ngomong lagi ke cewek, enggak, gue kayaknya kita nggak kita dekat aja nih, nggak diterusin hubungannya nih, nggak sampai akhirnya ketemu yang sekarang nih, ketemu di Instagram, dia kerja di luar negeri sampai dia di lay off sama kerjaannya karena COVID.
Apa yang bikin Kak Adit yakin kalau she's the one gitu? Karena berarti kan dari ketemunya sampai sekarang tuh nggak terlalu lama ya? Iya. Ini pertanyaan semua orang sih, nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Kayaknya yakin aja. Yakin aja? Kayak dia nih gitu, udah. Oke. Sampai akhirnya jalanin PDKT 3 minggu, ngajakin pacaran, bisa pacaran 2 minggu kemudiannya langsung ngajakin nikah, udah. Sebulanan ya berarti ya? Sebulanan berarti ya. Sebulanan ya kurang lebih. Kalau orang tua gitu nggak apa-apa, apa kayak nah inilah yang saat yang ditunggu-tunggu Enggak. gitu. Karena kebetulan keluarga aku yang keluarga dari mama ya yang tinggal Bekasi nggak pernah repot sama hal gitu, nggak pernah ditanyain setiap lebaran mana nih, kapan nih gitu nggak pernah, jadi santai-santai aja. Jadi santai-santai aja. Jadi pas waktu itu bilang juga mau menikah gitu Ya alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah aja, tapi maksudnya nggak ada yang kayak baru sebentar apa gitu-gitu nggak ada. Iya, cuma deg-degannya cuma takut ditanyain aja, kok buru-buru di MBA lo ya. Cuman gitu doang takutnya. Tapi kan dibuktikan setelah menikah baru bisa mendapatkan momongannya setelahnya gitu kan gitu. Jadi enggak kok gue nggak MBA. Itu kayak lebih takut omongan netizen daripada omongan orang terdekat ya kayaknya. Iya sih. Iya kan? Ya, karena orang terdekat alhamdulillah sih support aja, maksudnya nggak ribet lah gitu, nggak seribet netizen ya. Gitu. Oke. Waktu Lebaran pertama dengan istri, ya itu adalah momen yang pasti bahagia banget ya gitu buat kamu dan juga buat keluarga gitu. Tapi kemudian terjadilah sebuah musibah COVID. Betul di sekali. hari kedua Lebaran ya. Itu kenanya dari mana? Tahu nggak sih? Apa udah nggak tahu? Gue tuh nggak tahu gue ketularan dari mana. Tapi yang pasti di rumah pertama bokap mertua. Bokap mertua masuk duluan. Gitu kan, memang lumayan ada kontak erat ya nama satu rumah ya kan. Tapi yang paling nggak tahu dia ini ketularan dari mana tuh nggak tahu. Tapi memang belakangan beliau ini sempat ada keluar rumah. Gitu beberapa kali doang sih, nggak sering kan, namanya orang tua kan nggak ngapain juga kan. Maksudnya nggak kayak yang muda-muda gitu kan, yang ada aktivitas lumayan kesana kemari. Cuman mungkin ya pas lagi keluar dia sialnya kena gitu ya kan. Terus ya setiap sahur barengan terus, kan memang kalau lagi sahur kan imun kita lumayan agak nurun tuh kan. Kalau lagi buka jarang sama orang rumah, karena kita buka di luar, di luar waktu gara-gara kerjaan ya. Atau biasanya cuman batalin makan korma, terus maghriban dulu baru makannya belakangan. Jadi nggak pernah satu meja tuh, lebih sering pas lagi sahur gitu. Cuman nggak tahu juga, mungkin udah kena duluan dari luar gitu, atau mungkin malah aku yang bawa ke dia. Tapi OTG dulu gitu. Iya, atau apa nggak pernah tahu sih gitu. Tapi yang pasti di hari Lebaran hari kedua kenanya, di hari pertama tadi udah mau balik ke Bekasi, cuma kayak nggak dulu deh gitu, karena orang rumah yang di Bekasi si tante aku itu punya komorbid gitu. Terus ada anak kecil juga segala macam. Ya, lebih rentan ya soalnya. Terus dulu kan vaksin belum kayak sekarang kan. Sampai akhirnya bokap mertua masuk itu di hari Sabtu, yang hari Kamis Lebaran. Di hari Jumatnya, dari Kamis itu pas hari Lebaran pertama udah gak enak badan gitu, udah kayak kok badan panas, tulang-tulangnya gitu nggak enak, kayak sendi-sendinya. Terus flu, padahal kan aku udah vaksin flu kan, jadi kayaknya ini gue bukan pilek deh, ini pasti gue COVID nih, soalnya gue nggak pernah flu. Bener kan ternyata. Akhirnya pas hari Jumatnya Lebaran kedua antigen bener positif, akhirnya minta di PCR sama si nakes yang lagi, mbak jadi saya PCR lagi di sekalian. Sampai ke rumah packing bawa ke rumah sakit. Bener ke rumah sakit tuh sebenarnya bukan karena parah, karena menghindari orang rumah, istri, nyokap mertua sama tante. Waktu itu juga soalnya bulan Mei, jadi belum parah melonjak kasus itu. Jadi masih bisa ya masuk rumah sakit masih gampang banget dapat rumah sakit. Gue kira lo ada penyakit apa gitu yang parah sampai masuk rumah sakit tuh sebenarnya. Karena menghindar aja sih. Nah, aku mau balik lagi nih Kak Adit ke beasiswanya COVID. Kak Adit. Oh jangan dong, sudah dong. Semoga segera berlalu kalau itu. Aku mau balik lagi ke penggalangan dana Kak Adit yang Bansos Ceban. Gitu. Nah, ini aku ada satu hadiah buat Kak Adit dari salah satu penerima beasiswa Bansos Ceban. Oh, ada hadiahnya?
Ada hadiah berupa surat cinta. Aduh. Surat cinta yang biar ngasihnya enak gini, yang silakan dibaca out loud. Kalau mau nangis silakan, this is a safe space. Mau nangis, mau sampai terseduh-seduh banget silakan. Ini ada sedikit surat cinta dari penerima beasiswa. Teruntuk Kak Adit. Halo Kak Adit. Baca biasa aja. Biasa aja. Saya Dinda Ersi Fitriani, seorang mahasiswi yang beberapa waktu lalu lolos dalam program beasiswa Bansos Cobaan ini. Bagaimana kabar Kak Adit hari ini? Alhamdulillah baik, Dinda. Semoga sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan apapun kondisinya kayak. Amin. Kak, hari ini saya seorang mahasiswi studi agama semester 5. Kata banyak orang semester ini adalah semester yang rawan. Tugas yang selalu setia menemani, praktikum, mata kuliah yang terasa makin sulit, dan ekspektasi manusia-manusia di luar sana yang menggantungkan harapan pada saya. Rasanya seperti sedang menapaki persimpangan jalan, Kak. Bukan jalan beraspal, tapi jalan hidup selanjutnya. Hehehe. Bacain dong kan? Ada ya? Oke. Iya. Tadi saya kaget kira jalan aspal. Kan ekspektasi gitu kan. Tapi tak masalah, walaupun begitu banyak hal yang menghujam, saya senang menjalani itu semua. Dan rasanya saya bangga dapat berada di titik yang bahkan tak berani saya impikan sebelumnya. Hehe lagi. Oh iya Kak, Alhamdulillah di semester ini saya juga lolos beasiswa prestasi yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Beasiswa Pancakarsa namanya. Di beasiswa ini biaya UKT saya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor hingga lulus. Wah, respect buat pemerintah Kabupaten Bogor ya. Tuhan begitu baik pada saya Kak. Dan saat ini juga saya sedang menjalani program praktik profesi mahasiswa di sebuah madrasah aliyah negeri di kota tempat saya bertumbuh. Doakan semoga praktik saya lancar ya Kak. Kak, terima kasih ya sudah menggagas ide membuat program Bansos Cobaan ini. Saya yakin banyak sekali mahasiswa yang terbantu berkat adanya program ini. Walaupun saya tidak mengenal Kakak secara langsung, tapi hati baik Kakak selalu tersemat di dalam diri saya. Semoga program bermanfaat seperti ini dapat terus berjalan ya Kak. Amin. Dan untuk para donatur serta tim di balik program Bansos Cobaan ini, terima kasih. Terima kasih karena telah merelakan harta, tenaga, dan pikiran kalian untuk kami. Semoga itu semua dapat membuka jalan kebaikan dari Tuhan ya. Jika tidak segera dihentikan, sepertinya goresan kata ini akan terlalu panjang. Kalau begitu saya sudahi deh. Ya padahal saya masih mau ngobrol sama Dinda. Dinda mah, ayo dong ketik lagi dong Dinda. Akhir kalimat, terima kasih untuk semua manusia baik yang ada di balik program ini. Semoga kalian semua selalu bahagia. Amin. Amin. Doa baiknya berbalik lagi ke Dinda Ersi Fitriani dan juga keluarga sehat-sehat selalu dan semoga selalu bahagia sepanjang umur hidupnya. Amin. Amin. Aduh, terharu. Selain Dinda, aku masih punya satu lagi. Oh ya? Silakan ditonton, ini ngomong langsung. Halo semuanya, masih ingat sama aku nggak? Aku Ezra, salah satu mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bansos Cobaan dari Mas Adit. Puji Tuhan, kabar aku beserta keluarga baik-baik semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Aku mau sedikit cerita bagaimana perkembangan masa kuliah aku setelah aku mendapatkan bantuan Bansos Cobaan dari Mas Adit. Di semester gasal ini, sekarang aku sedang mengambil mata kuliah di semester 7, yaitu dimana ketika aku semester 7 kemarin terkena cuti paksa yang mengharuskan aku berhenti kuliah satu semester. Oh iya teman-teman, puji Tuhan di semester depan aku berencana mengambil tugas akhir. Semoga di semester depan aku dapat menyelesaikan masa studiku dengan baik. Akhir kata, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Adit dan semua orang-orang baik di luar sana. Terima kasih untuk bantuan kalian, karena bantuan kalian, aku dapat melanjutkan kuliahku. Semoga hal baik apapun yang kalian tabur, akan kalian tuai di hari kedepannya nanti. Terima kasih. Sama-sama Ezra. Seneng ya, kabarnya baik semua. Alhamdulillah. Apa nih? Ada lagi? Kesannya? Oh ada lagi. Menonton, udah 2. Oh udah.
Lagi ya. Lagi ya, lihat orang yang terbantu tuh bahagia gitu ya. Iya, jadi aku tuh Ini mau disimpan boleh lah Oh, boleh. kenang-kenangan. Terima kasih. Silakan. dari dulu tuh selalu pengen orang yang ada di deket aku tuh seneng gitu. Ini juga sebenarnya kan dia teman-teman, tapi teman-teman yang kita nggak pernah kenal secara langsung, nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah ngobrol sehari-hari gitu. Ya seneng aja mereka punya kesempatan yang baik, akhirnya nerusin kuliah mereka gitu. Mereka punya banyak ini kan, punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita gitu kan. Terus kalau sampai mereka berhasil, mereka tuh bisa hidupin keluarga mereka, bahkan mungkin mereka tuh nanti yang akan jadi calon pemimpin kita di masa yang akan datang, dan kita semua nih orang-orang baik tuh ada andil di situ gitu. Bantuin. Benar banget, dan gak cuma dari dua teman-teman yang kita dengarkan update-nya sekarang ya juga, tapi kemarin juga udah ada banyak banget gitu anak-anak yang udah dibantu dari Bansos Ceban gitu, dan dengan Bansos Ceban sekarang dijadikan celengan ya, nggak ada batas waktunya gitu. Teman-teman semua jadinya bisa terus menyumbang untuk membantu lebih banyak lagi orang, benar nggak sih Kak? Bisa, jadi apa ya? Ya dari dulu sebenarnya awalnya konsepnya Bansos Ceban itu ya memang patungan 10.000 ya kayak lo lagi nongkrong. Nggak ada martabak nih, patungan nih. Ceban pertama ya? Ya ceban pertama itu ada hal-hal yang terlarang juga ada di situ. Ya tadi konsepnya sebenarnya mau lo artis kayak lo mau pejabat, lo mau presiden, ya patungannya ceban aja. Tapi ternyata banyak yang ikutan lebih dari ceban gitu ya. Alhamdulillah sih tetap diapresiasi. Jadi mungkin ya seminggu sekali tiap hari Jumat lagi ya biar dapat Jumat berkah, atau mungkin habis sholat subuh gitu kan biar dapat sedekah subuhnya, ceban-ceban buat teman-teman ini, bantuin bisa lah. Oke, nah kalau awalnya kan Bansos Ceban ini sebenarnya targetnya ke mahasiswa ya, dan pemberiannya sebenarnya one off ya nggak sih, maksudnya bukan secara berkala gitu, pemberiannya one off gitu. Ada nggak sih plan Kak Adit gitu untuk menjadikan Bansos Ceban ini mungkin sebagai misalnya kayak dana pendidikan long term gitu untuk satu orang gitu, jadi nggak hanya one off juga, atau mungkin ada plan untuk buka ke non mahasiswa mungkin buat teman-teman SMA, SMP gitu, ada nggak kira-kira? Ada sih rencana kesana, karena kemarin juga banyak banget yang nanyain ini buat selain kuliah bisa nggak, cuman aku harus ngobrolin juga sama teman-teman kita bisa gitu kan. Terus juga akan dibikin ya kayak celengan terusnya. Terus sebenarnya kayak kemarin ngobrol sama Resa, salah satu penerima Bansos Ceban ini gitu kan, dia kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhir karena tidak punya laptop. Ini juga terbuka buat teman-teman perusahaan-perusahaan elektronik yang mungkin punya kelebihan laptop yang baru terus bisa donasikan teman-teman, bisa juga kayak mungkin CSR kalian, perusahaan-perusahaan kalian gitu, atau mungkin teman-teman justru kayak udah deh gue cover cover buat laptopnya gitu kan, atau mereka sebenarnya kan banyak banget yang butuh itu juga kan. Betul. Oke, nah setelah ini nih Kak Adit, gue mau kasih satu hadiah lagi buat lu. Tapi sebelumnya kita akan main games dulu supaya kita asik ya untuk hari Feeling ini. Kok nggak enak deh kalau udah games suka nggak enak. Enggak dong, kita itu kalau kasih games ya gitu, kita itu selalu kasih sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tamu kita. Saya kebetulan lagi butuh mengecilkan berat badan. Pas banget sama games kita hari ini. PT jangan PT. Bukan. Pas banget sama games kita hari ini karena kita akan masuk ke sesi games mimisan, minum kesehatan. Boleh ya? Ya, boleh. Silahkan dibawa keluar. Oke. Jadi, seperti namanya minum kesehatan, di sini sudah teman-teman lihat ada 2 botol ijo-ijo. Iya. 2 botol ijo ini adalah jus yang bisa menurunkan tingkat kolesterol dan membantu kita menghindari resiko diabetes. Ini adalah jus pare. Ini adalah jus pare ya. Buat teman-teman yang belum tahu manfaatnya dan khasiatnya, silahkan dicari sendiri ya di gawai masing-masing. Pokoknya teman-teman gue aja nggak tahu. Tapi serius loh, jus pare ini menurunkan tingkat kolesterol dan mengurangi resiko diabetes. Jadi ini adalah jus sehat. Tapi memang jus pare ini terkenal kurang enak di lidah. Jadi cara mainnya gini ya. Kalau cuma minum-minum gini aja kan kayaknya kurang seru ya gitu. Jadi di sini sudah ada kartu mesin harapan. Bisa dilihat teman-teman, kartu mesin harapan.
Iya, ya. Kita ada kartu mesin harapan. Di kartu-kartu ini ada beberapa pertanyaan dan juga challenge. Ya. Ya, jadi kita akan bergantian Ya. mengambil kartunya, dimulai dari siapa nanti kita sweet dulu. Ya. Terus ya silahkan dibaca aja kartunya dan diikuti instruksinya. Ya. Oke, kita sweet Sweet dulu. ya. Gunting kertas batu sekali ya. Gunting kertas batu ya? Ya, gunting kertas batu sweet. Oke. Ambil nih ya? Ya, silakan ambil dan dibacakan. Atas nama hamba Allah. Oh bukan ya? Salah dong. Oh, salah ya. Kalau minum kalau bisa lebih dari 3 bahasa. Maksudnya gimana nih? Minum kalau bisa lebih dari 3 bahasa. Kak Adit bisa lebih dari 3 bahasa nggak? Kalau bisa berarti kamu harus minum. Cuman bahasa Indonesia, bahasa Inggris Bahasa dua. Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Bahasa Arab? Bisa sih dikit-dikit sih. Bisa dikit-dikit. Berarti 3. Iya. Bahasa satu lagi? Bahasa Bekasi paling. Bahasa Bekasi. Coba kita tanya ya ke audiens, kalau bahasa Bekasi masuk nggak nih hitungannya bahasa? Gimana? Bagian. Audiens? Minum? Lebih berarti dari 4 bahasa, 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Bekasi. Berarti minum? Oke, audiens sudah berkata minum. Nasib gue ditentuin audiens nih. Gitu. Betul. Sama kayak sekarang ditentuin netizen ya. Bener. Jujur gue belum pernah lagi minum, gue takut dah. Tapi ini katanya ini kok halal. Baunya itu udah pahit dah. Lo tau baterai kan? Belum pernah jilat baterai belum? Kebetulan gue nggak pernah jilat Nggak pernah baterai. ya? Boleh dideskripsikan nggak apa rasanya pare? Ya pahit aja udah pahit. Pahit aja Pahitnya ya. nyelekit banget. tau nggak? Tapi pahitnya bukan kopi ya. Bukan, pahit kayak nyekek gitu. Oke, yang penting menurun. Cobain. Nanti ya, siapa Oh, iya. tahu ya. Oke, ini. Yang penting menurunkan kadar kolesterol ya, mengurangi risiko diabetes. Ini apa? Oh gantian. Gantian. Kalau pernah nangis on cam, minum. Pernah nangis sama enggak? Jujur baru kemarin. Gue pernah bener-bener baru kemarin ya. Oh ya? Dengerin cerita orang ini apa terima uang galang dana Oh. gitu karena emang udah kesulitan banget. Cobain. Nyobain baterai nih, cobain baterai. Lu tau gak sih baunya kayak belimbing gulung. Oh, boy, itu belimbing dulu masih enak. Ini tajam banget baunya. Harusnya Kayak tinta pulpen tau rasanya. ya ada lagi tinta pulpen. Ini bocah gede di mana sih? Bekasi juga. Oh, Bekasi juga ya, Jati Warna ya. Jati warna nih. Oh, iya. Lagi nih. Ya lu dah. Minum kalau lo mendadak jadi anak sepeda pas pandemi enggak. Enggak. Gue nggak ikutan jadi anak sepeda. Karena emang nggak suka olahraga. Orang beli sepeda nggak ikutan. Aman. Oke, aman. Selamat ya. Aman. Oh, ini gamesnya buat kita berdua. Apa nih? Tuh, kira gue nggak minum buat kita berdua. Curang banget. Lah, ini fair loh gamenya loh. Apa? Coba ya. Secara bergantian dimulai dari yang mengambil kartu ini, berarti gue. Sebutkan nama-nama makanan atau minuman dari seluruh Indonesia secara berurutan dari A sampai Z. Yang pertama kali gagal minum. Oke. Oke, gue ya. Ya. Apem, Betutu. cendol, Dawet. Ah, bagus. empal, Oh, empal. F. Fettuccine. Fettuccine yang ada di Kalimantan beda loh rasanya. minum karena kamu gagal duluan. Oke lah. Gue ambil. Ya, Minum kalau lo saat ini punya binatang peliharaan. Punya tapi lagi nggak ada, lagi dititipin, itu gimana? tapi punya lu. Ya punya gue tapi dia lagi dititipin. Ya minum dah. Oh gitu. Kalau tiba-tiba nanti diambil sama teman gue, sama manajer gue, Tapi kan sekarang masih punya lu Iya kan? sih. Ya udah. udah terbiasa ya. Iya, gue liat-liat agak doyan tuh. Apa? Minum kalau pernah kerja dan dibayar 2M alias makasih mbak atau mas. Ayo dong. Oh udah selesai acaranya, makasih ya. Project thank you tuh ya. Project thank you. Yoi. Nih. Ini gue deh. Ya.
Pemain yang minumannya paling banyak dilihat secara tinggi minum. Tuh. Bener nih. Sekarang Anda. Game-nya buat berdua lagi. Ini curang banget ini. Di setting nih ya. Pikirkan aja satu lagu anak Indonesia. Dalam hitungan 3 yang di-lead oleh panitia, kita harus menyanyikan lagu yang kita pikirkan secara bersamaan. Kalau lagu yang dinyanyikan beda, kedua pemain harus minum. Oke. Lagu anak ya. Ya udah. Udah. Oke. 3, 2, set. Balon Udah paling gampang. Terima kasih, nggak jadi minum. Jago nih kita, bisa nih. Makasih loh. Pemain yang ulang tahunnya paling dekat dengan hari ini minum. Tanggal berapa? 21 Agustus. Ya, gue paling dekat. Itu kapan? Ini Oktober, November. November tanggal? 12. 12, dah silakan deh. 2022 ya, gue tahun ini kayaknya nggak ulang tahun dulu nih. Tahun depan baru ulang tahun. Oh, udah gue minum. Deh, berarti Ya tahun ini ulang tahun. udah tidak berguna lagi alasannya. Oke. Minum kalau pernah mengalami patah tulang. Alhamdulillah nggak pernah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, minum kalau lu pernah donasi di aplikasi kita bisa lebih dari sekali. Iya. Curang banget sih. Berarti kalau nggak ada yang minum, Parah banget, nggak pernah donasi. donasi di aplikasi kita bisa. Iya. Lu donasi di aplikasi kita bisa berapa kali? kan nggak pernah saya hitungin. Oh gitu ya. Iya. Yang penting nyumbang terus ya. Iya. Tuh guys, jadi doyan. Padahal pertanyaannya cuma nyuruh sekali minumnya. Oh iya. Tapi senang. Ini. Ya Maya orang nggak ada air putih tuh. Masa gue minum hand sanitizer? Oh ada di situ. Oh ada. Yeay. Bukan buat MC doang. Woo. Thank you Kak Adit, seru banget main ini. Tadi kayak apa namanya, seperti yang udah gue kasih tahu gitu. Setelah main games ini gue punya satu hadiah lagi buat lu. Karena Kak Adit sudah berhasil melalui permainan mimisan, minum-minum kesehatan ini. Gue punya satu hadiah lagi buat lu sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Nah, jadi kalau di aplikasi Kita Bisa itu kan ada kolom doa-doa baik. Yeah. Nah, gue mau minta lo untuk bacain beberapa doa-doa baik yang ada di aplikasi Kita Bisa, yang ada di galang dana lu, yang bansos ceban. Oke, nah silakan dipilih-pilih gitu dan dibacakan doa-doanya. Tapi ini namanya sama semua ya? Anonim? Anonim, betul. Iya, namanya sama semua. Mungkin satu keluarga. Nggak apa-apa lah ya namanya. Nanti dia baik. Ya sama kayak insomnia satu keluarga, semua nama belakangnya Cuma dua. sama ya. Oh cuma dua, soalnya keluarganya ya. Iya beda. Oke, Kita bacain silakan. ya. Ini baru 3 hari yang lalu dia komen nih, semoga kuliahnya lancar, diperkuat pundaknya buat semua cobaan yang datang, kemudian diringankan untuk semua perjalanan cita-citanya. Amin. Amin. Ada juga di bawahnya, semoga patungan ini bisa membantu adik-adik buat bisa meraih gelar sarjana sesuai dengan bidangnya masing-masing. Amin. Semangat tadi ya. Ada lagi, dulu saya juga bisa kuliah karena dibantu sama orang. Ya masa sama pohon palem, bisa dong. Semangat ya, semoga kalian bisa terbantu kelak, bisa bantu orang lain lagi. Amin, amin, amin. Semangat. Ada lagi, semoga menjadi berkah buat Bang Adit dan semua yang sudah ikut nyumbang juga. Amin. Terima kasih ya. Semoga kuliah teman-teman lancar, sehat selalu. Semoga donatur sehat selalu, murah rezeki, lancar usaha dan karirnya. Amin. Amin. Terus ada juga yang bener ya bro, kuliahnya from friends who support another friends kata dia. Wih mantap. Respect. Ya walaupun cuma nyumbang ceban, semoga yang dapat beasiswa dari sini bisa nerusin kuliah dan juga lancar kuliahnya sampai akhir lulus. Ceban tuh bukan cuma ya, itu banyak manfaatnya gitu. Ada kopi luwak, dia bilang nggak seberapa tapi semoga bermanfaat. Ini seberapa banget. Ini penting banget nih buat teman-teman yang membutuhkan ya. Doakan saya cepat dapat kerja ya supaya bisa sering donasi di sini. Amin, amin buat kopi luwak. Terus juga ada, semoga dengan diawalinya niat tulus dari ribuan orang baik, bansos ini bisa turut andil menurunkan tingkat korupsi. Semangat belajarnya adik-adik. Amin. Ada Aldi Franciscus,
biasanya kalau ada namanya lupa klik lupa ini, slide ya, gitu ya. slide ya. Sembunyikan nama atau data anonim. Gue juga lagi pusing mikirin kuliah, tapi cobaan buat bantu kawan nggak apa-apa lah ya. Mantap, respect buat Aldi Franciscus. Tapi next kalau misalkan harus nanya sama temen dulu ya. Gimana sih caranya menyembunyikan Iya. itu? Malu nih gue katanya gitu. Padahal mah nggak apa-apa ya. 10.000 berapa bebas. Anonim juga nih. Jadi ingat dulu pernah kesulitan dan mati-matian mohon ke kampus supaya bisa nyicil. Tetap semangat kuliah yang serius supaya berguna ilmunya. Mantap. Dah. Maaf bahasa luarnya Bahasa Bekasi ya, Bekasi ya. bahasa keempat. bahasa keempat. Sebagai penebusan dosa karena pas kuliah gue nggak bener dan sering bikin sedih orang tua, semoga bermanfaat. Lu loh ya. Iya deh, kayaknya itu gue deh, tapi gue matiin ini, sembunyikan nama. Iya benar. Oh tapi ini masih kelihatan nominalnya? Ah itu kan lagi masa-masa susah Oh ceritanya. iya. 10.000 10.001 isinya. Berarti dari transfer bank tuh. Iya. Bener. Oke. Oke, gimana perasaan lu Kak membaca doa-doa itu? Ada yang doa-doanya buat lu juga, ada yang buat sesama teman-teman gitu. Apa perasaan lu gitu? Perasaannya pasti seneng banget. Seneng dan kalau ngebaca doanya seneng ya nggak sedih. Karena teman-teman ini banyak banget yang ngedoain, khususnya buat yang membutuhkan ya, buat teman-teman yang menerima Bansos Ceban. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman baik nih yang sudah support, yang udah ikutan donasi di Bansos Ceban. Doa baiknya juga semoga balik ke kalian semua, kalian dapat berkahnya juga, sehat selalu, dilancarkan semua urusannya, rezeki, kuliah, kerja segala macam dilancarin. Sekali lagi terima kasih. Kalau penerimanya bilang terima kasih Kak Adit, gue cuman perantara aja. Yang baik tuh teman-teman yang jadi donasi gitu kan. Walaupun ya gue juga gue nggak kayak kapan gue ikutan nyumbang, lo nggak bilang kayak gitu. Cuman gue cuma jadi media doang gitu buat teman-teman yang pengen dapet surga mungkin, pengen dapat pahala, cuma jadi perantara aja. Teman-teman ini nih yang pantas nih yang mendapatkan berkahnya gitu. Oke. Ada nggak sih harapan atau mimpi kamu tuh yang sampai sekarang belum terwujud gitu, atau mungkin mimpi dan harapan kamu untuk Bansos Ceban ini ke depannya tuh apa sih? Kalau harapannya justru pengen Bansos Ceban ini nggak ada lagi. Karena apa? Kalau Bansos Ceban ini nggak ada lagi, berarti nggak ada teman-teman yang kesusahan lagi. Gitu. Jadi teman-teman semuanya udah bisa baik-baik aja. Di Indonesia tuh udah nggak ada lagi orang-orang yang susah gitu. Tapi ya di dunia manapun pasti masih ada orang yang butuh bantuan kan ya. Cuman kan kayak nggak mungkin. Jadi kalau harapannya kayak itu nggak mungkin, harapannya gua untuk Bansos Ceban ini makin banyak orang-orang baik yang mau support Bansos Ceban. Itu aja sih. Dan tergerak buat install aplikasi Kita Bisa, terus cari campaign Bansos Ceban, tinggal klik deh 10.000 aja per minggu gitu. Kalau per hari sanggup ya syukur gitu. Terus yang lagi butuh banget gue butuh bantuan gitu kan, lo bisa DM Instagram gue, pasti akan gue balas kok gitu kan. Asal jangan tiba-tiba minta follow back doang ya, jangan. Anda seperti anak alay ya gitu. Tadi tinggal DM, bang gue butuh ini nih, butuh buat uang kuliah segala macam. Nanti akan gue kasih formnya, lo tinggal isi, nanti teman-teman Kita Bisa yang akan mengkurasi apakah bisa dibantu dan layak dibantu gitu. Karena bukan banyak, ada persyaratan yang harus di teman-teman jalani dulu gitu. Nggak cuma Bansos Ceban, lo bisa bantu orang lain yang kesusahan dengan isu yang beda-beda gitu kan. Mungkin ada yang membantu isu tentang mental health juga ada, atau yang lain-lain yang kesusahan usaha gitu segala macam. Banyak di sana orang-orang yang butuh bantuan kita gitu. Gitu aja sih. Untuk teman-teman, jus pare bagus loh buat kesehatan kita. Itu buat kesehatan kita ya, biar terbebas dari kolesterol. Tapi bagus lagi mungkin buat lahir batin itu adalah mendonasikan sedikit yang lo punya gitu kan dengan ikutan Bansos Ceban. Terus lebih gampangnya lagi, lo bisa install aplikasi kitabisa.com di gadget lo, di handphone lo mungkin ya kan. 10.000 per minggu pasti bisa dong gitu kan. Kalau misalkan punya lebihan lagi mau disumbangin buat campaign yang lain, silakan gitu ya kan. Kita nabung, mumpung lagi dunia, nabungnya buat akhirat nanti ya kan gitu. Jadi semoga dengan apa yang kita lakukan, kita bantu orang banyak, berkahnya buat kita juga gitu sih.